Balik lagi di konten perspektif. Yoi, konten reaction yang bakal ngambil sudut pandang dari setiap video. Ya udah, kita langsung ke video pertama aja. Demi Allah aku katakan, sekali lagi, demi Allah aku katakan, seblak bukan makanan sehat. Sekali lagi aku katakan, seblak bukan makanan sehat. Kalau kalian mau operasi usus, radang usus, sering-seringlah makan seblak. Kalau kalian mau terkena penyakit anemia berkelanjutan, sering-seringlah makan seblak. Kalau kalian mau kena penyakit yang namanya amit-amit cabang bayi, mungkin meningitis atau penyakit sel darah putih yang memakan Anda, sering-seringlah makan seblak. Demi Allah aku katakan, seblak bukan makanan sehat. Demi Allah. Gue cuma kesel kata-kata itunya doang, Mas. Gak usah bawa-bawa Tuhan gitu loh. Kalau mau ngomong ya udah speak up aja. Bukan membela seblak. Saya sendiri kurang suka seblak, walaupun tetap makan. Tapi makanan apapun, kalau terlalu banyak, pasti jadi penyakit. Sekedarnya saja. Bener nih kata Masnya. Apapun yang berlebihan itu nggak sehat. Si Arit dijawab. Ya siapa juga yang bilang seblak makanan sehat? Seblak itu makanan nikmat. Enak buat yang suka pedes, buat yang suka itu. Gue suka kok sebenarnya. Suka. Cuma ya makannya secukupnya. Mahasiswa ini diusir dari kelas karena disuruh beli buku dosen harga 215.000, tapi tidak punya uang. Emang ada dosen kayak gitu? Saya nggak punya uang, Pak. Ya pulang aja, ngapain masuk? Kamu nanti kalau udah bawa buku besok saya suruh pulang ya. Ada dosen komen, saya dosen dan juga penulis buku. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak pernah mewajibkan mahasiswa saya untuk membeli buku saya. Ini dosen yang bener. Mungkin dosennya tuh sering kayak nemuin mahasiswa yang ngaku-ngaku kalau nggak pura-pura nggak punya uang, padahal punya, dan padahal mereka udah beli bukunya, cuma lupa bawa. Jadi dosennya bersikap kayak gitu. Rame banget patung biawak Wonosobo yang viral. Ini seperti jadi wisata baru. Tombol apresiasi buat senimannya. Keren buat mas senimannya. Dan buat pemerintah daerahnya juga keren. Paham kan maksud gue kenapa gue bilang keren? Nggak lama nanti ada kang parkir sama warung-warung dadakan. Tukang parkir, itu loh yang nggak oke. Paham gak sih? Kecuali dia bener-bener nertipin, ngejaga. Nah itu baru kang parkir yang oke. Sadar ditipu usai nonton serial Walid. Santriwati di Lombok laporkan ustadznya. Santriwati itu merasa adegan di serial hampir sama dengan pengalamannya di pondok yang dilakukan ustadznya. Modusnya, si ustadz menjanjikan akan memberi keberkahan di rahim korban, ya Allah, supaya dapat melahirkan seorang wali. Aduh, ada hikmahnya nonton Walid. Ya, walaupun itu negatif, cuma buat beberapa orang memberikan dampak yang positif gitu loh. Jadi dia ngerti tuh, kalau kayak gitu tuh, itulah ya. Film Malaysia yang terinspirasi dari Indonesia. Kalau ini film dibikin di Indo, pasti para penjual agama pada demo. I don't know. Pantesan ketar-ketir teriak film pencemaran. Emang ada? Gue nggak tahu. Pentingnya akal dalam Islam. Kalian taat agama boleh. Kalian kayak terobsesi dengan agama boleh. Cuman tolong agak berpikir gitulah. Walaupun saya bodoh, tapi gue tuh masih mencoba berpikir apa yang dilakuin ini bener gak sih? Gitu loh, jangan mentang-mentang dia tokoh agama, terus lo langsung percaya gitu apa yang dia omongin. Wajar gak sih bun? Anak belum 1 tahun. Tapi tiap hari minum ginian. Soalnya kalau nggak dikasih nangis. Icicang. Jangan diturutin gak sih bu? Bahaya. Dijawab nih sama Mbak Syahri nih. Nggak apa-apa bun. Asal BPJS-nya aktif buat pengobatan adiknya. Masalahnya ibunya juga loh, itu masih kecil dikasih minuman kayak gitu. Orang yang dewasa aja nggak boleh kalau kebanyakan. Apalagi anak kecil. Nggak apa-apa banget dul. Yang penting bukan anak saya. Kalau sebenarnya aku sayang sama kamu gimana? Cewek jawab, loh nggak apa-apa dong. Sesama teman kan harus saling menyayangi. Kesenjangan perasaan. Bentar.
Ini mah lo doang, cinta bertepuk sebelah tangan ini. Kenapa kesenjangan? Heboh, pemadam dimintai uang parkir. Hah? Usai tangani kasus konsepnya gimana, woy? Bayar parkir. Oh, Bayar kalau ada kebakaran. itu kan maksudnya tugas bapaknya. Kalau di sudut ini gue nggak bisa nyalain bapaknya sih. Takutnya kalau bapaknya nggak mintain parkir, ntar dia yang kena sama atasan. Soalnya kan mungkin dia jalanin SOP lah. Dan di SOP-nya nggak mengecualikan beberapa kendaraan khusus. Ya, mungkin next dengan melihat video ini, yang punya apartemen bisa ngasih khusus buat pemadam, ambulan, atau apa. Izin klarifikasi, Der. Memang benar adanya kami dimintai biaya parkir sebelum keluar. Tapi kami tolak bayar, lalu petugas parkir koordinasi dengan security untuk membukakan kami portal. Jadi hanya kesalahpahaman. Petugas loketnya sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Masalahnya sudah clear. Klarifikasi nih untung nih. Bagus lah kalau kayak gitu. Yuk bantuin kak. Nggak tangan, iya, Tekan narik perut- pipinya. perutnya gini, Tarik, nah, tarik. tuh sebelah dulu, tuh. Tarik. Ini yang lihat sebelah kiri dulu, bentar. Tuh sebelah kiri. Tuh, Nek, perutnya hilang, jadi tirus. Ke belakangnya. Dah. tapi itu mau dipaketin apa gimana coba? Mau dipaketin kemana tuh? Beginilah suasana perkemahan Gen Alpha. Kayak pasar malam. Hah? Ini? Ini emang tempat kemahnya kayak gini? What the hell? Lagi kemah apa pindah omah? Rak ngerti aku juga. Teke loh. Tak ingin ribet ngitung. Satu circle ini milih pesan order sendiri-sendiri saat makan. Sama Mbak April. Oh, ada 4. Dia yang sama. Gue lihat ginian seneng banget. Enakan gini sumpah. Pasti temen lo banyak yang gak bayar ya. Makanya lo bilang enakan gini. Ribet di akhir enggak. Ribet di awal. Yang penting orangnya bayar semua sendiri-sendiri. Daripada kita ntar diwakili nih siapa nih yang bayar. Set. Ntar pasti ada tuh satu orang. Ntar gue ganti kalau makan. Tapi masalahnya tiap ketemu tuh gitu terus. Mau minta gak enak. Kenapa lo mbak? Aduh. Dia lewat. Kayaknya mau ngapain kan? Lihat itu berantem. Gak jadi jalan lagi. Tinggalin bang. Gue tahu lo sayang banget sama dia. Tapi inget bang. Harga diri itu nomor 1. Respect nggak dibales ceweknya. Kita nggak tahu nih permasalahannya apa. Cuman namanya KDRT dari cowok ke cewek, cewek ke cowok. Itu menurutku tuh mas nggak baik dalam hubungan apapun ya. Keren sih cowok nggak ngelawan. Gue sebagai cowok kalau ketemu kayak gitu nggak ngelawan juga sih. Kalau emang digebuk ya digebuk. Kalau emang salah ya. Kalau nggak salah paling nahan doang. Orang kita nggak salah, ngapain mau digebukin? Emang pantat nggak sakit bang duduk kayak gitu? Kalau yang nggak punya kaki satu nggak bisa begitu. Gelap banget doi. Ah, sakit dengkul sih. Nggak sakit-sakit banget itu dengkul. Pantat lo duduk di tengah-tengah gitu. Banyak yang bandingan Tugu Biawak di Wonosobo dengan Tugu Pesut ini. Warga Wonosobo ramai hina Tugu Pesut Samarinda seharga 1 miliar ini. Sebagai warga Samarinda, Tugu kotaku dihina. Jelas lo terima. Kasih tahu bang. Biar orang Wonosobo paham. Dan aku akan jadi jubir Tugu ini sebagai bentuk pembelaan dari kami warga Samarinda. Tugu Biawak di Wonosobo terlalu nyata. Takutnya jadi sesembahan karena bentuknya terlalu real. Jangan gampang menghina Tugu ini. Siapa tahu pemerintah Samarinda sangat kuat dengan kebudayaan Islami. Pembuatan patung makhluk hidup dalam Islam itu dilarang Nabi. Makanya pesut ini nggak terlalu mirip aslinya.
Bawahnya agama lagi ya. sisi manapun ngelihatnya itu tetap nggak ketemu bentuk pesutnya di mana. Wes angel, yo podo angel koyo koen delok pesut di Sungai Mahakam ra ketemu-temu. Itu bentuk teguran yang disampaikan oleh Tugu ini. Harus tetap menjaga sungai kita supaya pesut ini nggak punah. Biawak sebagus dan sedetail ini cuma 50 juta. Ih, Tugu kita dong 1 miliar. Uang pajakku ikut andil di situ. Yang bikin mahal apa? Hah, korupsi? Bukan dong. Duitnya Bukan. ini bagi-bagi ke tukang-tukangnya. Terus ada juga bayar jasa desainernya. Kalau biawak itu bentuknya kopas Google aja itu. Belum lagi bahan-bahannya ini dikirimnya dari jauh. Ongkirnya mahal, Cuk. Mahal. Beli online dari jauh aja ongkirnya 60.000. Padahal sempaknya nggak sampai 10.000. Apalagi yang beratnya berkilo-kilo. Kalau di Wonosobo tukangnya tinggal montoran langsung gawe. Lah kita tukang-tukangnya kuli Jawa yang harus diterbangkan dari sana. Makanan tukangnya di sini gak nerimo pisang goreng. Di sini tukangnya dimasaki wagyu, filet, tenderloin. Wes, enak kalau. Pantes mahal. Masuk akal. Ini membela apa menghina sih? Membela loh dia. Ngelesnya Peter banget. Kayak apa tuh yang suka ngeles? POV, kepala divisi ngajak rapat pameran dadakan. Rapat dadakan. Ini kah? Lagi naik motor, berkebun, sholat, mbaknya. Lagi apa itu gak tahu. Ini olahraga nih. Dia tua yang gak ngapa-ngapain. Kepala divisi, jir, gue nganggur. Kan dia kerja loh. Mungkin dia gak punya kesibukan di luar selain kerja. Itu yang petani lagi cabutin punya tetangga ya bang? Enggak. Punya sendiri dong. Yang bener aja punya tetangga. Itu ada yang nahan ketawa anjir. Yang mana? Oh, mbaknya yang lagi itulah nggak tahu gue ngapain namanya. Lu mah enak. Ya lu lah lebih enak. Hah? Sabar ya. Duh, hidup lu berat banget. Padahal gue gak pernah minta hidup gue seberat ini. Kayak kemarin, kayak mbak yang operasi itu. Lu juga yang mulai tadi mulai duluan. Gue gak ngapa-ngapain. Masih dipakai ya. Guys, jangan berantem. Coba ngomonginnya pakai kepala dingin. Sabar. Gak usah marah-marah. Lu mau kelarin masalahnya gimana? Ya gimana, lu nya tadi duluan bawa-bawa. Mulai kan emang gak bisa. Ya udah berantem. Nggak salah sih kepala dingin. Cuma nggak di dalam kulkas juga mbak. Jokes usia 30 tahun ke atas. Pantes gue gak ketawa. Cuma menghela nafas doang. Woi, apaan sih ini? Gue tahu kalian ngebucin. Udah gak usah divideoin. Hapus cok. Gue baru balik gawe. Orang capek-capek niat nonton cari hiburan. Lihatnya ginian. Ya elah, gue juga bisa beli sendiri. Ngapain harus dibeliin ya kan mbak? Orang bisa beli sendiri kok. Apa value-nya coba? Biarin aja. Ntar juga asing. Gue juga bisa. Dan nangis. Masih gamon loh. Kasian banget. Abangnya pulang mancing. Tapi cuma dapat 1 ekor doang. Ya, kena marah. 1 ekor, 1 ekor. 1 ekor kalau segede ini, lo disuruh mancing terus ini mah. Ikannya mirip logo Indosiar pas dulu. Yang gimana? Oh, yang bentuk ikan ini ada sayapnya. POV, anak kota naik gunung. Yang gunung gue guling. Teke ya Allah. Mas, di atas itu ada camping ground. Camping ground apa mas? Camping ground buat camping. Ada mas. Ada tuh. Berapa lamanya? Lu jauh. Capek gak sih mas bawa bantal, bawa guling? Ya Allah, ya Allah. Persiapan logistik, tapi tidak persiapan ilmu. Kurang tahu juga gue. Ngajakin anak gadis fit check ala-ala. Tapi tiba-tiba terdengar suara azan. Langsung sholat di tempat. Oh. Mbaknya ngajarinya keren dan adiknya
nerapin apa yang diajarin sama orang tua. Pasti orang tuanya bilang, kalau ada adzan langsung sholat. Jadi dia denger adzan langsung sholat. Adiknya, lepaskan tanganku, wanita tidak beriman, aku mau sholat. Alasan laki-laki cepat mati. Mas, seru sih mas, cuma tapi bahaya banget mas. Kalau ada jeglongan, kalau jalannya kayak di luar negeri itu mulus mah masih oke lah. Tahu sendiri jalan di sini kayak gimana. Guys, kita lagi audisi Dangdut Akademi 7. Doain, ayo kita nyanyi dulu. Mari adu nyali, adu goyang, adu nyanyi. Ada paparaji guys. Guys, aku lagi main sama Dede Eka, guys. Main bareng Dedek Engka yuk. Ini vote lewat SMS atau micet bang? SMS. Ngevote lewat micet gimana coba? Jadi kapan nyanyinya bang? Mau matiin TV soalnya. Woi, dia mau nyanyi, didengerin lah. Kok dimatiin sih? Gue ilfil banget sama cowok yang basic English aja nggak bisa. Gue aja nggak bisa bang. Yes, Edit tolongin. Kenapa? Ditolongin Edit, Bang Jarwo makin dekat. Adit, Bang Jarwo makin dekat. Ya Allah, bahasa Indonesia ya. Gak usah pakai bahasa Inggris. Dasar dontak. Dentol. Adit, sebaiknya tidak usah mandi, Cindel. Tiba-tiba, jauh banget tuh. Di 30 PKI gitu ya. Tiba-tiba kesana ya, jok lo ya. Iseng banget, Mas. Capek banget. Masih hidup gak mas tapi ngomong-ngomong mas? Lo TPK di lab komputer tanah. Lebih ke capek nunduk kan? Bukan mau niru jawaban orang atau gimana? Capek ngerjain sambil nunduk gini tuh. Long distance marriage. Sadurunge nikah, aku koyo iso ngehandle kabeh kegiatan dhewean. Kuliah, kerja, nyuci kelambi, resik-resik kos, cangkruk sampai isu, gak enek masalah, gak enek kendala. Tapi sakwise aku nikah dan LDM hubungan jarak jauh, koyo serba gak iso, Pak. Kemampuanku di nerf. Resik-resik gak resik, cucian kelambi numpuk, cangkruk bengi gak kuat, tangi isu jek ngantuk. Apa aku mulai menua tapi umurku sik enom? Apa iki sing jenenge kedewasaan? Awak dhewe mulai ngerti arti gak ngobrol apa-apa. Sing penting urip dan nguripi wong liya. Aku cek kerja sih, uripku cek berjalan. Tapi suwe-suwe omahku ambruk nek gak resik. Klambi reget kabeh, suwe-suwe gak duwe klambi. Neng omah dhewe sepi, metu sampe isu kaya wong gak duwe aturan. Apa nek wis nikah awak dhewe dadi biasa dicepakno bojo. Sedangkan LDM ambek bojoku cek butuh beberapa waktu maneh. Apa iki sing jenenge cinta sejati, belahan jiwa. Kayak iso urip normal nek pasangane gak enek. Real banget. Aku masih merasakan sampai sekarang. Gak tahu, gue belum nikah, jadi gak relate. Cuman dalam otak gue nih, mungkin masih berharap tuh istrinya biar ntar ke rumah buat ngurus masnya. Jadi masnya skill survivalnya tuh nggak mau dipakai, nggak mau muncul gitu loh. Masih skill ketergantungannya. Jernih banget akhirnya. Iya. Weh. Itu ngapain masnya? Kok nggak jadi mandi? Cowoknya jawab, ibu aku lagi masak nasi. Lah, apa hubungannya? Mandi. Tapi ibunya lagi masak nasi. Gue gak bisa connect juga nih. Baca komen lah. Mungkin harus nyalain pompa air dulu kalau mau mandi. Jadi, kalau mamanya lagi masak nasi, gak bakal kuat listriknya. Jepret gitu ya maksudnya. Udah paham gue sekarang. Pasangan kelahiran 2007 dan 2006. Liatin kalau mereka 2023 nikah. Dan 2024 udah punya anak. Maaf, ini pernikahan dini bukan sih. 2007 nih lahirnya. Oh, cowoknya 2006. Gue aja belum nikah, dek. Baby boy. Ini Nonya Fadia dan tuh. Baru berapa tahun, dek? 17 tahun, 18 tahun. Udah dipanggil Nyonya sama tuan. Gue dipanggil om doang aja udah kena mental. Urusan makan ke rumah masing-masing deh. Kalau butuh uang jajan, balik ke rumah orang tua dulu. Ya, minta duit buat jajan. Yang mau dibanggakan dari ini apa ya?
Sorry, nanya beneran. Coba apa yang salah dari chat itu? Gue mau TW jemput lo ya. Buruan siap-siapnya. Oke. Nggak ada yang salah. Salahnya apa? Lu pada budek apa gimana? Kenapa bisa ada manusia di dunia Buta. ini dengan sadar jawab cuma dengan oka? Hah? Susah banget emang kalau lo tambahin A sama Y di belakangnya biar jadi oke. Hah? Susah. So iya lu. Biar kata apa sih? Biar kata keren. Hah? Atau minimal tambahin gitu di belakang gitu biar jadi oke gitu. Susah banget kayak gitu tolol. Enak cuma tinggal enter tuh O sama K. Nah gua overthinking bangsat. Apa nih orang sebel sama gua? Apa gua ada salah ngomong sama nih orang? Kan tai. Damage-nya tuh gede banget di gua anjing. Gua sumpahnya orang-orang yang suka ngetik O sama K doang bangun tidur jarinya pada kram bodo amat. Mas, lo cowok beneran apa bukan sih, Mas? Biasanya cewek kan yang kayak gitu. Kalau cowok harusnya udah hafal ya sih. Oh, temen gue A nih. Dia mah ngetiknya emang kayak gini, ya udahlah. Yang B nih, oh dia emang orangnya ramah. Kalau ngetik panjang dan ditambah-tambahin belakangnya. Kecuali nih temen lo yang B nih yang awalnya ngetik panjang oke, E-nya aja 3 atau 4. Nah, dia jawab oke doang. Nah, itu baru overthinking lah. Nih orang kenapa? Ada masalah kak sama gue? Nah, kalau kayak gitu masih wajar.